Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, sekarang saya jalan-jalan sama Pak Haji Soleh. Ya, kami laki-laki itu. Kemana kita Pak Haji? Up to you. Jadi kami ini dua pemuda tampan. Pemuda zaman dulu. Pemuda zaman dulu. Jadi sementara panaskan mobil, sekarang jam telah menunjukkan jam 11 lewat. Pemuda zaman dulu mau jalan dulu. Jadi pertama nanti paling mau cari sop kambing dulu. Ya. Kita makan sop dulu. Habis makan sop kita ngopi. Kita ngopi di kedai ala cafe. Pak Haji ini sekarang hidup sendiri. Jadi istri beliau baru sudah 60 hari. 60 hari ini sudah 60 hari pergi meninggalkan kita semua. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Jadi sekarang beliau hidup sebatang kara. Enggak punya siapa-siapa. Tidak punya siapa-siapa. Jadi kebetulan beliau lebih suka di tempat ponakan saya, Dapan. Dia punya ponakan tapi 17 anak 17 ponakan diurusin sama dia. Jadi di waktu dia masih kerja, dulu waktu dia jadi orang kapal, waktu jaya, ponakannya dia yang besarkan, dia yang sekolahin. Tapi sekarang kayak 2 hari kemarin dia mampir ke tempat ponakannya, perutnya lapar, tidak ada ditawarkan makanan, nggak dipedulikan. Ya memang hidup seperti itu. Tapi jangan risau, ketika kita berbuat baik pada orang, yakinlah Allah akan balas. Tapi mungkin saja bukan orang yang bersangkutan yang membalasnya, mungkin Allah datangkan orang lain yang membalas kebaikan kita di masa lalu. Jadi tidak usah risau kita berbuat baik kepada siapapun, dan jangan pikirkan balasan dari orang tersebut. Dan memang terkadang di saat kita sendiri, di saat susah, di saat tidak ada apa-apa, tidak ada uang, lalu tentu di saat kebingungan kita mampir ke tempat orang yang pernah kita bantu, ya kan? Tapi dianggap seperti pengemis. Tapi ketika ke sana, padahal dari berpikir ke tempat yang lain, ya tentu saya lapar, saya mampir ke tempat orang yang pernah saya bantu, apalagi ini ponakan sendiri. Ternyata tidak diabaikan, dianggap kayak pengemis, itu juga tidak ditawarkan makan. Dan kemarin di waktu istrinya baru-baru meninggal ini, kerjaannya nangis terus tiap hari, nangis terus. Sekarang juga dia kalau lagi duduk-duduk, kadang lagi jalan dia nangis juga. Sholat dia nangis. Tapi sekarang kita jadi bujangan kan? Ya. Kita pemuda tampan. Jadi Allah akan balas kebaikan. Apa saja yang kita tanam Allah yang balas. Amin. Tapi belum tentu dari orang yang pernah kita berbuat baik ke dia. Jadi artinya apa? Kita tak usah risau berbuat baik itu. Kita tidak usah risau berbuat baik pada siapapun, dan jangan pernah meminta balasan. Karena biar saja itu urusan Allah. Sebab kalau kita minta balasan kita pasti kecewa. Ya, terkadang memang ada juga orang yang kelihatan bagi kita dia
ada saja dia berada, tapi belum tentu juga, mungkin dia punya kesulitan yang lain yang dia tidak beritahu, atau dia memang kita tidak tahu. Jadi lebih baik kita berpikiran ke sana. Jadi demikian sahabat cara kita menyikapinya. Jadi jangan izinkan hati kita, yang akhirnya hati kita akan berkata-kata, waduh, kenapa ya saya sudah berbuat baik akhirnya begini ya. Jangan ya, karena tapi bisa kita ceritakan ke orang yang kita percayai, itu sebagai pelajaran. Ternyata berbuat baik saja itu tidak cukup atau belum tentu dibalas sama orang. Jadi itu artinya memang kita disuruh untuk betul-betul ikhlas. Ini mobil saya belum mandi-mandi ini. Sejak pulang dari Jawa ini udah sebulan lebih belum saya mandi-mandiin. Karena ya saya mau mandiin sekarang musim hujan. Kedua juga mobil ini tetap dia di mana saya lelah di sana juga tidurnya. Nyamuknya belum keluar juga. Nggak keluar ya. Suka dia ya, bandel nyamuk. Atau dia bujangan juga. Atau preman. Atau preman ya. Ya karena yang masih di jalanan jam-jam segini preman, kalau nggak bujangan. Kayak enak BMW aja ini. Bagaimana yang merawatnya? Kata mobil, biarin badan gua kotor, tapi suara gua kan enak. Kata mobil. Iya. Ini jadwal bengkelnya saya tepat waktu nih Pak Ji. Tepat waktu ya? Iya, karena dia sangat berjasa sama kita. Ini saya panggil Black namanya. Si Black, oh iya ya betul. Si Black. Artinya ya kita punya keterikatan hati sama dia. Ya betul. Si Black. Kadang perjalanan jauh, saya istirahat, saya juga bicara sama si Black ini. Si Black. Wah makasih ya, kamu juga istirahat dulu. Saya juga ngopi dulu. Iya. Ada orang ngadu mobil. Rezeki saya begini. Kamu pernah niat sama orang mau sodako? Iya, tapi kan kamu berhenti sodako. Berhenti sodako, rezeki kamu diberhentiin sama Allah. Gitu. Oh iya juga katanya. Jangan begitu. Kau sodako terus janji tiap bulan begini. Kalau janji mau beristri lagi? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, jangan beristri lagi nggak apa-apa. Kan sama bersedekah itu kan ibadah juga. Ibadah. Nah, beristri ya bisa ibadah juga. Sama juga. La 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 la. Mudah-mudahan shopnya belum tutup Haji. Ya. Belum habis. Depan kan kalau saya datang, Pak Haji, kok hari gini malam bener. Depan saya ini menghibur diri saya. Saya kalau sendirian, saya suka nangis. Saya bilang, saya cari-cari temen ngobrol di Polres di ini. Ada orang syuting film, saya nonton situ supaya pikiran-pikiran saya hilang. Bukan saya mentang-mentang numpang di rumah orang saya enaknya aja, bukan. Saya cari hiburan, saya cari ini curhat, seperti ke warung, ke si Reno. Jadi pikiran yang sedih-sedih tuh hilang ya.
Saya juga. Saya kalau lagi kita manusia ini kan tidak akan pernah berhenti dari masalah. Betul. Dan sebenarnya yang terpenting bagaimana supaya masalah itu jangan mengganggu kebahagiaan kita. Betul. Ya. Jangan mengganggu kesehatan kita. Jangan mengganggu otak kita. Nah, itu sebabnya saya ketika beban pikiran berat yang kita sebut masalah, Betul. saya sibukkan diri. Ya. Jika perlu saya duduk di depan laptop sampai selelah-lelahnya, akhirnya ketiduran sendiri. Hilang kan? Gitu. Hilang. Di saat kita tidur hilang. Makanya saya tuh kalau pulang suka ini, kapan suka negur. Malam bener Pak Haji, bukan soal malam benernya. Saya tuh untuk menghilangkan stres. Saya ke warung ngobrol sama yang tukang yang minum jamu apa. Jadi pikiran-pikiran yang sedih-sedih hilang itu. Gitu. Nah, Jadi itu cuman gini nih, saya tuh lebih berat menjalani hidup dari kamu. Jangan. Karena begini. Karena sudah sesuai Allah hanya memberi cobaan sesuai dengan kapasitas cobaan dan orang itu. Ujian. Jadi ujiannya sesuai. Oh, udah tutup dia, Haji. Saya sini langganannya. Sini. Ini udah gelap. Atau nggak jualan? Nggak jualan. Atau memang sudah malam? Udah selesai itu udah. Apa? Mana lagi? Sop Betawi mana lagi ya? Sop Betawi di mana ya? Pinggir-pinggiran Cisalak ada nggak? Nggak ada. Sengaja tadi perlu dilaparin. Sebelah sana? Coba. Ada kemungkinan. Ada nggak ada kalau di sana. Sukatani nggak ada. Paling daerah sana. Kita di luar aja. Jadi begitu. Misal cobaan hidup saya itu ringan, ya, sangat ringan. Dan cobaan hidup Pak Haji sangat berat. Nah, lalu dipindahkan cobaan hidup saya yang ringan itu ke Pak Haji, dan cobaan hidup berat Pak Haji itu ke saya tidak akan mampu. Dan Pak Haji juga tidak akan mampu. Betul. Kenapa? Karena memang tidak kapasitas Pak Haji, walaupun ringan tidak kapasitas Pak Haji. Begitu juga saya. Nah, itu sebabnya kenapa kitab-kitab Semawi banyak menceritakan kejadian-kejadian sejarah masa lalu, perjuangan-perjuangan para nabi Ya. Itu supaya menjadi pelajaran bagi kita bagi yang sekarang nih. Tuh. Umat-umat yang sekarang. Tuh ada Bang Nidin, ada Salam. Itu Betawi nggak? Bukan, nasi goreng. Enggak, yang belakang barusan. Depan aja. Kalau di sini banyak.